Kami mulai dari berita bencana yang melanda sejumlah wilayah di Bali, Saudara. Pasca banjir di Denpasar, Bali, Polri dan TNI gotong royong membersihkan rumah warga yang jadi korban banjir. Petugas membersihkan material lumpur, sisa banjir dan mengumpulkan barang-barang yang sempat hanyut. Kegiatan bersih-bersih pasca banjir diprediksi akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Karena lokasi Denpasar Timur jadi salah satu lokasi terparah saat bencana banjir kemarin. Oh ada Pak, tenggelam itu. Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyebut banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Bali salah satunya karena tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. Menteri Hanif juga menyampaikan bisa juga banjir di Bali terjadi karena alih fungsi lahan yang berisiko merusak tata ruang alam. Pemerintah pusat dan daerah kini tengah mengkaji kondisi lanskap Bali untuk memastikan apakah kerusakan lingkungan turut memperparah banjir. Memang ini mungkin sampah tinggalan lama itu loh yang itu kan ya memang harus seperti PKK ini yang bergerak, kalau enggak ya kan nggak terdetek ya oleh teman-teman lingkungan di sana. Mungkin pas pembersihannya kan tidak semua tiap hari bisa melihat drainase apa, dan begitu airnya sangat banyak menjadi sumbatan yang sangat besar. Diingatkan bahwa agar mempertahankan keberadaan lereng dan sawah-sawah jangan digunakan lagi untuk bangunan-bangunan, karena mengingatkan jumlah wisatawannya semakin meningkat, namun itu tidak boleh kita gegabah. Jadi landscape yang ada jangan diganggu lagi oleh keberadaan hotel-hotel, kotek-kotek, perumahan-perumahan gitu ya. Nah ini. Saat mengunjungi posko pengungsian, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyampaikan akan memberi bantuan untuk rumah terdampak banjir mulai 15 juta rupiah untuk kerusakan ringan. Rumah dengan kerusakan ringan akan dibantu 15 juta rupiah, sementara kerusakan sedang 30 juta rupiah dan kerusakan berat akan dibantu 60 juta rupiah setara tipe rumah 36. Terkait bantuan perbaikan rumah, pihaknya meminta kepala desa untuk mendata rumah terdampak banjir. Selain itu, dalam status tanggap darurat bencana, semua kebutuhan dasar korban banjir akan dipenuhi oleh BNPB. Jadi nanti pendataannya dari bawah, bottom up, tadi kita sudah jelaskan ke masyarakat ya. Nanti masyarakat mungkin mendaftarkan, nanti pemerintah desa dan camat mendata mana yang masih rusak ringan, mana yang rusak sedang dan berat. Setelah nanti data terkumpul, sudah bantuannya disalurkan. Yang ringan dan sedang diberikan kepada kepala keluarga. Kemudian yang berat diganti rumah yang dibangun oleh pemerintah. Kondisi terkini korban banjir di Denpasar, Bali akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Nandang Astika. Nandang, info terakhir berapa jumlah korban tewas dan bagaimana penanganan terkini korban terdampak banjir di sana? Ya, Radi dan saudara, memang saat ini ada update informasi yang disampaikan oleh BNPB, yakni jumlah korban banjir yang ada di Bali yang awalnya disampaikan sebanyak 14 orang korban meninggal. Per sore hari ini korban kembali ditemukan satu orang korban meninggal. Jadi jumlah menjadi 15 orang yang meninggal dan satu orang masih dalam pencarian, Rabi. Sementara untuk warga atau korban banjir yang saat ini sedang mengungsi, proses atau bantuan yang dilakukan dari pemerintah, baik itu pemerintah Kota Denpasar maupun dari Pemprov Bali, juga masih melakukan upaya-upaya pendampingan terhadap para korban atau pengungsi ini. Jadi memang sebagian besar yang awal, misalkan kayak salah satu contoh yang ada di Kecamatan Denpasar Timur, sekitar 54 pengungsi di Banjar Tokpati, terus kemudian ada sekitar 42 lagi yang ada di kawasan Denpasar Timur yang masih ada 2 posko lainnya. Mereka pun juga masih tetap bertahan karena mereka belum bisa kembali ke tempat tinggalnya, karena tempat tinggalnya masih kondisinya juga belum begitu normal karena masih banyak
material seperti luapan lumpur maupun barang-barang yang kemarin sempat terseret sama banjir seperti itu tadi. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa tepat di belakang saya ini merupakan salah satu bangunan yang pada saat peristiwa banjir kemarin, bangunan rumah toko atau ruko ini sempat roboh akibat arus Sungai Badung yang cukup deras. Dan di sini pun juga ada dari 2 ruko ini disampaikan ada 6 penghuni yang sempat dikabarkan hilang, namun 4 sudah ditemukan dan hingga hari ini 2 masih dalam pencarian. Nah, tapi berdasarkan update terbaru dari BNPB, 1 orang korban tadi merupakan satu dari 2 orang yang sempat dikatakan hilang yang berasal dari atau penghuni dari ruko yang ada di belakang saya ini tadi. Jadi hingga saat ini masih ada 1 orang korban lagi yang masih dicari, yang awalnya keluarga menduga korban tersebut berada atau masih tertimbun reruntuhan puing, sehingga korban sempat berkoordinasi dengan pemerintah Kota Denpasar untuk melakukan pembongkaran ruko ini. Selain tujuan utamanya untuk mencari keberadaan korban, memang dari pemerintah Kota Denpasar sendiri juga ingin memastikan kondisi bangunan yang mengalami kerusakan pasca banjir kemarin yang dikhawatirkan akan menjadi atau terjadi longsor atau ambrolnya lagi, amblasnya lagi bangunan ini semakin parah. Jadi dari hal tersebut kemudian disepakati bahwa kawasan atau ruko yang ada di Jalan Sulawesi ini dilakukan pembongkaran. Dan hingga saat ini pukul 18.39 WITA juga proses pembongkaran juga masih terus dilakukan tadi. Jadi masih ada alat berat yang dikerahkan untuk meratakan puing-puing. Kemudian ada juga 1 alat berat yang lebih berukuran lebih kecil diturunkan ke sungai untuk membongkar-bongkar puing yang ada di dasar sungai guna memastikan apakah benar korban 1 orang korban yang belum ditemukan itu berada di dalam dasar atau tertutup reruntuhan puing seperti itu tadi. Baik, terima kasih laporan langsung Nandang Astika dari Denpasar, Bali terkait perkembangan terkini penanganan pasca banjir besar yang melanda wilayah Bali dan sekitarnya. Terima kasih, Nandang.